Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kita hari ini akan belajar pelajaran SPBP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Tema 1, subtema 1, yaitu kita akan mempelajari karya seni patung. Sekarang kita mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jika kita memperhatikan patung, patung memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Patung sendiri berfungsi yang pertama sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Kemudian yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut sebagai gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam seperti patung Punokawan dan patung Loro Blonyo. Dalam pembuatan patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisi. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya adalah batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak misalnya busir, meja putar, cetakan. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras misalnya palu, pahat, dan amplas. Nah Anandaku, ini adalah contoh membuat pot dengan menggunakan bahan lunak yang berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Ananda semua, hari ini kita telah belajar karya seni patung. Berikut alat dan bahannya. Tugas kalian mencatat materi yang telah disampaikan tadi di buku tulis dengan rapi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.